Shalom sahabat Skriptura. Hari ini kita belajar dari Kejadian 2 ayat 1-5. Bagian ini adalah penutup kisah penciptaan dan memberikan gambaran tentang bagaimana Tuhan menata karyanya. Kita akan melihatnya dari 3 kata kunci Ibrani, lalu merenungkan apa yang bisa kita pahami dari teks ini. Kata yang pertama adalah wayahulu. Mereka diselesaikan atau mereka rampung. Ayat 1 membuka dengan kata wayahulu dari akar kata khala, yang berarti selesai, rampung, atau mencapai tujuan. Frasa ini menggambarkan seluruh alam semesta yang sudah teratur dan lengkap. Teks ini ingin menunjukkan bahwa ciptaan Tuhan bukan pekerjaan yang setengah jalan. Segala yang Tuhan kerjakan mencapai kesempurnaan fungsi sesuai maksudnya. Kata yang kedua adalah syavat, berhenti atau beristirahat. Ayat 2 memakai kata syavat. Ini bukan hanya berhenti bekerja, tetapi menghentikan aktivitas karena pekerjaan itu sudah selesai. Syavat menegaskan kualitas pekerjaan Tuhan. Ia berhenti bukan karena lelah, tetapi karena ciptaan telah mencapai bentuk yang ia kehendaki. Dari kata inilah nanti muncul ide Syabat atau Sabat. Meski dalam teks ini fokusnya hanya pada tindakan Tuhan yang berhenti setelah menyelesaikan karyanya. Kata ketiga adalah asot, membuat atau mengerjakan. Ayat 3 menyebut asot, bentuk infinitif dari asa yang berarti membuat atau mengerjakan. Teks ini menegaskan bahwa Tuhan memberkati dan menguduskan hari ke-7. Karena pada hari itulah ia berhenti dari seluruh pekerjaan penciptaan yang telah ia lakukan. Kata asot mengingatkan bahwa ciptaan adalah hasil tindakan aktif Tuhan. Bukan sesuatu yang muncul dengan sendirinya. 3 kata ini memberi gambaran berurutan. Wayahulu menggambarkan hasil ciptaan yang sudah lengkap. Syavat menunjukkan bahwa Tuhan menghentikan pekerjaan setelah mencapai tujuan. Asot mengingatkan bahwa semua itu adalah hasil tindakan kreatif Tuhan sendiri. Dari Kejadian 2 ayat 1-5 kita melihat ritme yang jelas dalam karya penciptaan. Ada pekerjaan, penyelesaian, lalu ada penghentian. Ritme ini bukan pola manusia, tetapi pola yang teks tunjukkan tentang cara Tuhan berkarya. Wayahulu mengingatkan kita bahwa ciptaan Tuhan tidak setengah jadi. Teks ini menegaskan bahwa ciptaan memiliki tujuan, struktur, dan kelengkapan menurut hikmat Tuhan. Dunia yang teratur ini adalah hasil pekerjaan yang rampung. Syabat, berhenti, beristirahat menunjukkan bahwa berhenti bukan bentuk kelemahan. Dalam teks, itu tanda bahwa ciptaan sudah mencapai bentuk yang tepat. Ketika Tuhan berhenti, itu menekankan kualitas ciptaan, bukan kelelahan. Teks ini mengajak kita untuk melihat bahwa penghentian dan pengudusan hari ke-7 lahir dari penciptaan yang sempurna. Asot mengingatkan bahwa semuanya berasal dari tindakan Tuhan. Kejadian 2 menegaskan kembali bahwa ciptaan tidak muncul dari kekosongan tanpa arah. Teks ini menyatakan bahwa ada Sang Pencipta yang mengerjakan semuanya dengan maksud yang jelas. Ritme penciptaan mengajarkan kita 3 hal. Ada karya Tuhan yang nyata, ada penyelesaian yang tepat, yakni tepat waktu, dan ada ketenangan yang lahir dari karya yang sudah mencapai tujuan. Kejadian 2 ayat 1-5 bukan hanya penutup cerita penciptaan, tetapi menegaskan bahwa ciptaan ada dalam tatanan yang dirancang Tuhan. Kiranya renungan singkat ini membantu kita melihat keindahan ritme ciptaan yang ditunjukkan teks kitab suci. Dan kiranya kita makin peka terhadap bagaimana Tuhan menata karya-karyanya dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa dalam seri renungan Skriptura berikutnya. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati.